Shalom warga kerajaan, shalom. Apa kabar? Haleluya. Coba keluar dari kursimu, beri salam kanan kirimu, hampiri mereka. Katakan hari ini adalah hari yang luar biasa, amin. Haleluya. Mari kita bersyukur kepada Tuhan sebab Dia baik, selamanya Dia baik. Terima kasih Tuhan Yesus. Terima kasih Tuhan. Karena pagi hari ini Tuhan, kami ada, kami sehat, kami segar, dan kami siap untuk menerima berkat-berkat daripada Tuhan. Terima kasih Tuhan Yesus. Kami bersyukur untuk kebaikan-Mu. Oh, terima kasih Tuhan. Terima kasih Yesus, kebaikan-Mu mengatasi langit, mengatasi bumi. Kami naikkan syukur, kami naikkan pujian kami bagi-Mu. Engkau mulia, Engkau perkasa, Engkau berkuasa. Oh, Engkau mulia, ajaib Tuhan, ajaib Yesus. Segala raja, Engkau layak terima pujian hormat Tuhan.
termulia. Ora pasyana sepertimu, Yesus Raja. Tiada nama seperti namamu. Engkau Tuhan, Engkau mulia, Engkau ajaib, Engkau perkasa. Ditinggikan, diagungkan, dimuliakan. Cinta kau, ku mau naikkan nyanyian cintaku kepadamu, Yesus Tuhan. Nyanyian cintaku kepadamu selamanya. Jesus, all my life you have been faithful. All my life you have been so, so good. Every breath that I am able, I will sing of the goodness of God. All my life you have been faithful. Thank you, Jesus. Thank you, Lord. And all my life you have been so, so good. Every breath that I am able, I will sing of the goodness of God. Nyanyikan dengan ucapan syukurmu sekali lagi, katakan. And all my life you have been faithful. And all my life you have been so, so good. With every breath that I am able, I will sing your goodness, Jesus. Your goodness is running after me. Your goodness is running after me. With my life laid down, I surrender now. I'll give you everything. Your goodness is running after, is running after your goodness. It's running after me. Your goodness is running after me. With my life laid down, I surrender now. I give you everything. Your goodness is running out. Hey! Sing your goodness. It's running after me. With my life laid down, I surrender now. I give you everything. Your goodness is running after, it's running after me. Tuhan Yesus, kami mengucap syukur
Sebab kebaikan-Mu tidak pernah berhenti bagi kami Tuhan Yesus. Kami mau mengangkat tangan kami bagi Indonesia. Kami bersyukur Tuhan Yesus kami ada di negeri ini Tuhan. Terima kasih Tuhan, terima kasih. Engkau berkati Tuhan Yesus Bapak Presiden kami. Tuhan, Engkau memberkati setiap jajaran pemerintahan yang ada Tuhan. Kami percaya Tuhan Yesus rakyat Indonesia diberkati Tuhan. Tuhan Yesus jadikanlah kami Tuhan anak-anak yang cinta Tuhan, anak-anak yang terus mendengarkan dan taat akan Engkau Tuhan Yesus. Kami berdoa Tuhan Yesus bagi bangsa ini Tuhan, diberkati perekonomiannya, diberkati kesejahteraannya, diberkati kesehatan seluruh rakyat Indonesia, diberkati Tuhan setiap apa yang dikerjakan oleh rakyat-Mu ini. Dan kami rindu Tuhan biar nyanyian-nyanyian baru terdengar Tuhan, nama Tuhan dipermuliakan. Kami juga berdoa Tuhan Yesus untuk Rock Ministry. Kami mau bersyukur Tuhan untuk gembala senior kami Bapak Pendeta Timotius Arifin bersama dengan Ibu Vivi. Kami juga berdoa untuk seluruh penatua RIM yang ada, bahkan penatua harian RIM Tuhan. Kami berdoa memberkati mereka. Kami juga memberkati Gembala Jabodetabek Serang Banten Bapak Roni Daud Simeon bersama dengan Ibu Nancy, dan gembala lokal di tempat ini Bapak Pendeta Hartono dan juga Ibu Linda. Kami percaya Tuhan Engkau tempatkan mereka Tuhan Yesus untuk menjadi contoh bagi kami Tuhan. Berkati mereka Tuhan Yesus, berkati kesehatan, berkati penggembalaan mereka Tuhan, berkati apa yang mereka kerjakan di dalam kebenaran Tuhan, jadikan berhasil dan beruntung Tuhan dalam nama Yesus Tuhan. Terima kasih. Bahkan kami juga berdoa untuk seluruh gembala di Jabodetabek Serang Banten bersama dengan setiap jemaat yang ada Tuhan, di mana saat ini juga mereka beribadah Tuhan. Kami berdoa dalam nama Yesus ada perjumpaan dengan Tuhan secara pribadi, hidup mereka diubahkan dalam nama Yesus Tuhan. Terima kasih Bapak. Bahkan kami berdoa untuk generasi yang ada Tuhan, Engkau memberkati generasi-generasi yang cinta akan Tuhan. Kami percaya dalam nama Yesus Tuhan, Engkau menetapkan mereka menjadi generasi-generasi yang militan di dalam Tuhan. Terima kasih Tuhan. Kami menaikkan syukur kami lebih lagi sebab kami bersuka karena kebaikan Tuhan atas kehidupan kami tidak pernah berhenti. Di dalam nama Yesus Tuhan, mari yang bersyukur katakan amin. Haleluya. Saudara percaya bahwa Allah kita dahsyat, hebat dan luar biasa? Lambaikan tanganmu. Tidak ada Allah yang lain, hanya Yesus Tuhan. Amin. Allah mana yang besar seperti Allah kita? Allah mana yang dahsyat seperti Allah kita? Dia kuat dan penuh kuasa, tiada Allah yang seperti Dia. Allah mana yang besar seperti Allah kita? Allah mana yang dahsyat seperti Allah kita? Dia kuat dan penuh kuasa, tiada Allah yang seperti Dia. Katakan, Dia puaskan jiwa yang dahaga dan girangkan dengan sukacita. Bersorak-sorai hai semua orang, orang yang takut akan Tuhan. Yes. Allah mana yang besar seperti Allah kita? Katakan tak ada. Yes. Seperti Allah kita. Dia kuat dan penuh kuasa. Tiada Allah yang seperti Dia. Allah mana yang besar? Seperti Allah kita. Allah mana yang dahsyat? Seperti Allah kita. Dia kuat dan penuh kuasa. Tiada Allah yang seperti Dia. Dia puaskan jiwa yang dahaga dan girangkan dengan sukacita. Bersorak-sorai hai semua orang, orang yang takut akan. Dia puaskan jiwa yang dahaga dan girangkan dengan sukacita.
lambaikan tanganmu. Amin. Sorak-sorai lebih keras lagi bagaimana kita katakan dia dahsyat dan hebat luar biasa. Angkat tanganmu, puji Tuhan. Dalam gelap tetap berharap, sebab kuasa-Nya tak terbatas. Tanggalkan segala beban, sorakan haleluya. Hey, ya Allah sumber keajaiban, dimasyurkan di segala bangsa. Perbuatannya besar tak terduga, dengan imanku membenang. Ya Allah dengarkanlah, angkat tanganmu, puji Tuhan. Dalam gelap tetap berharap, sebab kuasa-Nya tak terbatas. Tanggalkan segala beban, sorakan haleluya. Hey, ya Allah sumber keajaiban, dimasyurkan di segala bangsa. Perbuatannya besar tak terduga, dengan imanku membenang. Ya Allah sumber keajaiban, dimasyurkan di segala bangsa. Perbuatannya besar tak terduga, dengan imanku membenang. Amin. Kami lebih dari pemenang bersama-Mu Yesus. Dia Allah sumber keajaiban, dimasyurkan di segala bangsa. Perbuatannya tak terduga, dengan imanku membenang. Ya Allah sumber keajaiban, hey, amin. Perbuatannya besar, dengan imanku membenang. Ya Allah sumber keajaiban, dimasyurkan di segala bangsa. Perbuatannya besar tak terduga, dengan imanku membenang. Dengan imanku membenang. Haleluya. Katakan, dia Allah sumber keajaiban, dimasyurkan di segala bangsa. Perbuatannya besar tak terduga, dengan imanku membenang. Lebih keras lagi bagaimana kita? Ya Allah sumber keajaiban, hey, Dimasyurkan di segala bangsa. perbuatannya. Katakan, ya Allah sumber keajaiban, dimasyurkan di segala bangsa. Perbuatannya besar tak terduga, dengan imanku membenang. Dengan iman, dengan imanku membenang. Haleluya. Sebelum duduk tos kanan kirimu katakan, kita lebih dari pemenang. Amin.
Shalom semua warga kerajaan. Ketika Kristus datang dari sorga, dia merubah semua cara penyembahan manusia. Semua agama ingin masuk sorga, tapi Kristus mengajarkan mendatangkan kerajaan Allah di bumi, mencari kehendak Allah. Dan untuk itu di dalam Roma 12 ayat 2, jangan jadi serupa dengan dunia ini, tapi berubahlah oleh pembaruan budimu, transformasi, metamorfo, sehingga kamu bisa membedakan mana kehendak Allah. Apa yang baik, ada 3 tingkatan: berkenan dan yang sempurna. Kita diberikan kesempatan untuk mau yang mana? Sekedar baik, atau berkenan, atau sempurna. Kristus mengajarkan justru sangat berbeda dengan apa yang diajarkan oleh agama apapun di dunia. Sebab dia tidak beragama. Agama adalah usaha manusia mencapai Allah. Tapi kerajaan Allah, rajanya yang datang. Dalam hal ini dia sebagai putra mahkota kerajaan Allah. Dia datang, dia mengajarkan cara hidup yang sesuai dengan budaya kerajaan Allah. Dan di sini kita lihat bagaimana dunia ingin merubah kita sama dengan mereka. Kita lihat di mana seluruh dunia pakaiannya sama, cara bicaranya sama, makanannya sama. Tetapi rencana kerajaan Allah ada transformasi. Sebagai contoh, dulu kalau saya khotbah itu bawa tas besar, isinya beberapa Alkitab. Sekarang cukup ini saja, satu yang kecil ini. Cukup sudah. Dan itulah saudaraku paradigm. Ketika roda ditemukan, seluruh cara bekerja berubah. Apalagi ketika ditemukan yaitu mesin uap oleh James Watt. Demikian juga di dalam kerajaan Allah. Karena itu saya selalu address saudara sebagai warga negara kerajaan Allah. You are a citizen, you are not a church member. Itu saya coba merubah pola pikir saudara. Sebagai warga negara kerajaan Allah, kita harus hidup di dalam kebudayaan kerajaan. Berbahagialah yang murah hati, sebab mereka dapat kemurahan. Orang dunia kalau memberi itu berkurang, tapi kalau kita memberi, kita bertambah. We live by dying and we gain by giving. Cara hidup kita sangat berbeda. Karena itu saudara yang kasih Tuhan, saya juga kagum kepada seorang yang merubah daerahnya, saudara Benny Laos. Saudara dengar itu? Dia tidak lulus SMA. Keluarganya tidak pernah punya rumah. Tetapi disitulah dia merubah. Orang Morotai yang sama bilang, kami ini miskin, kami tidak bisa apa-apa, kami tidak punya apa-apa. Dia rubah saudara. Sebagai agent of change dari kerajaan Allah. Kamu bisa, kamu mampu, kamu tidak kalah dengan yang lain. Kepada nelayan-nelayan miskin dia bangunkan cold storage. Dan dia juga memberikan kapal-kapal pada mereka. Kamu juga bisa, anakmu bisa lulus perguruan tinggi. Dia berikan yaitu penduduk Morotai yang KTP-nya Morotai sampai universitas gratis, kesehatan gratis, pendidikan gratis. Saudara, dia seorang yang ada Kristus, dan itu setiap pengikut Kristus is a agent of change, merubah transformasi. Nomor 1, dia rubah pikirannya sendiri. Karena itu jangan ada yang berkata saya tidak mampu, saya tidak bisa, saya sudah tahu semua. Saya ingat satu kali saya diundang seorang hamba Tuhan di Surabaya yang tidak suka dengan kami dan kelompok kami. Saya juga heran kenapa dia undang saya. Tetapi ketika saya akan mulai berkhotbah, dia berkata begini, kamu mau cerita apa tentang Roh Kudus pada saya? Saya sudah tahu semua. Pada waktu itu saya tahu kenapa dia tidak maju, saudara. Saya masih ingat, saya datang itu gereja yang kecil itu tertutup, dia mesti buka, dia harus bersihkan. Ya saudaraku, mimbarnya dia sendiri yang juga kantong persembahan, dan dia katakan, saya sudah tahu semua. Karena itu janganlah berkata saya sudah tahu semua. Hanya orang bodoh berkata demikian. God bless you. Change your mind, change your attitude, dan juga kita harus mengalami transformasi. Haleluya, metamorfo, baik, berkenan, sempurna. God bless you warga kerajaan. Amin. Ku hidup karena percaya Kau yang berjanji setia, pengharapanku selalu ada di dalam-Mu.
Meski dalam kesesakan seluruh hidupku dalam genggaman-Mu. Aku punya Tuhan yang besar, yang telah berjanji dan sanggup menggenapi imanku. Bersepakat percaya kuasanya, ku terima sekarang kemenangan dari-Mu. Amin. Sorak-sorai bagi Allah kita katakan, ku hidup karena percaya Kau yang berjanji. Thank you Lord Jesus. Pengharapanku selalu ada di dalam-Mu. Ku tidak akan menyerah meski dalam kesesatan seluruh hidupku dalam genggaman-Mu.
Terima kasih Engkau yang hebat, besar, dahsyat, dan mulia. Itu ada dalam hidup kami. Dan kami bersyukur kalau hari ini kami boleh hidup. Itu bukan karena kemurahan usaha kami, tapi itu adalah kemurahan Tuhan yang tidak kami upayakan. Dan bila Allah di dalam pagi yang berbahagia ini, kemenangan yang sudah Engkau capai di kayu salib, dan kami diberi hadiah anugerah lebih daripada pemenang, itu menjadi gaya hidup dalam hidup kami. Sehingga di mana Tuhan tempat kami di pilar manapun, kami sebagai representative of Christ Kingdom untuk pesta kerajaan Allah itu terjadi. Untuk itu kami butuh kebenaran firman untuk mengarahkan kami, membawa kami kemana tujuan yang Tuhan mau. Sehingga kami memulai hidup di bumi ini dengan kebenaran. Kami mengakhiri dalam kebesaran Tuhan. Kami terima kebenaran-Mu dalam nama yang kami cintai, kami kasihi. Pujaan hati kami yang adalah jalan kebenaran dan hidup, yaitu Yesus Kristus Tuhan. Amin. Thank you song leader, pemusik, pemuji, juga cyber dan multimedia semua ya, kameramen. Baik jemaat Tuhan yang saya kasihi, selamat berjumpa lagi. Masih hidup saudara? Selamat berjumpa lagi. Nah, bulan yang berbahagia ini saya share dengan saudara dalam minggu pertama ini tentang yaitu transforming people's paradigm, yaitu merubah paradigma masyarakat, people's, manusia ya. Jadi tidak mungkin saudara bisa merubah seseorang, hanya Tuhan dengan orang itu. Haleluya. Jadi kita cuma tahu begini, melihat diri kita apakah kerangka berpikir kita itu sudah dirubah oleh Tuhan. Kalau kerangka berpikir kita sudah dirubah oleh Tuhan, di mana kita ditempatkan karena hidup kita, orang lihat hidup Tuhan, otomatis mereka ketemu Tuhan. Dan mereka mau berubah kalau mereka ambil keputusan. Dan Tuhan pasti merubah mereka. Haleluya. Jadi untuk itu, bicara transforming people paradigm, merubah paradigma manusia atau masyarakat, itu hari ini yang saya mau share, kira-kira apa yang perlu saudara dan saya dilatih untuk hidupi. Kalau kita latih diri kita untuk hidupi apa yang Tuhan berikan, kerangka berpikir kita berubah, itu di mana kita berada, orang tertular. Dan kalau dia mau, pola pikirnya pun, kerangka berpikirnya apa? Berubah. Amin. Nah itu kita belajar dari satu pasal Kisah Rasul 2 ayat 41 sampai dengan 47. Yaitu tentang cara hidup jemaat yang pertama. Banyak orang bilang cara hidup jemaat mula-mula yang pertama. Nah, kita akan lihat, saya tidak baca ayat per ayat berurutan, tapi kita lihat kira-kira apa yang kita bisa belajar di sini untuk kita ambil keputusan mau dilatih. Apa yang hal-hal yang perlu dilatih untuk dihidupi. Are you ready? Siap itu? Nah, kita lihat. Dasar dalam tema bulan ini itu bicara Kisah Rasul 2 41 ayat 42. Yaitu orang-orang yang menerima perkataannya itu memberi diri dibaptis pada hari itu. Jumlah mereka bertambah kira-kira 3.000 jiwa. Ayat 42 bilang mereka bertekun dalam pengajaran rasul-rasul di dalam persekutuan, dan mereka selalu berkumpul untuk apa? Memecah roti dan berdoa. Nah, kita lihat
hal-hal yang perlu dilatih untuk dihidupi, kita lihat ayat 41. Apa itu? Dikatakan begini, orang-orang yang menerima perkataannya itu memberi apa? Memberi diri dibaptis, bukan paksaan, mau sendiri. Dibaptis pada hari itu jumlah mereka bertambah Pak, kira-kira 3.000 jiwa. Berarti untuk kita sekarang itu akan terjadi terus pelipat gandaan. Haleluya. Jadi kalau ada kemauan untuk mau dirubah pola pikir kita. Amin. Loh, amin. Nah, makanya kita lihat. Setiap kita yang sudah terima Yesus sebagai Tuhan, juru selamat raja di atas segala raja, ambil keputusan dibaptis. Berarti saudara mau ambil keputusan untuk dikuburkan masa lampau saudara. Itu hal-hal yang berbau dosa. Berarti dikuburkan, mau mengalami kematian Yesus Kristus Tuhan. Nah, waktu kita keluar dari dalam air, berarti kita menghidupi kebangkitan Kristus. Nah, waktu perjalanan kita di muka bumi ini, nah ini yang perlu dilatih. Halo? Kematian Kristus itu perlu kita latih, yaitu mematikan pola pikir kita yang berbau daging ataupun kepentingan pribadi. Sifat-sifat yang berbau daging, kepentingan pribadi. Halo? Nah, itu perlu dilatih. Tidak cukup hanya waktu baptis sudah selesai. Perlu dilatih dalam hidup ini. Dan waktu kita keluar dari dalam air, kita mengalami kebangkitan Kristus, born again. Tapi itu perlu dilatih untuk kuasa kebangkitan itu terpancar keluar melalui hidup saudara dan saya. Haleluya. Nah, untuk kita bisa perlu latih kebenaran yang pertama sini, kira-kira apa? Ya, multimedia bantu saya. 1 Korintus 2 ayat 16. 1 Korintus 2 ayat 16. Coba lihat. Berkata begini, sebab siapakah yang mengetahui pikiran Tuhan? Sehingga ia dapat menasihati dia. Tapi hebat di sini lihat. Tapi kami memiliki bilang Kristus. Bagi setiap saudara yang mau melatih kematian keakuan dan daging saudara, terus yakin saudara sudah dibaptis keluar dari air, ada kuasa kebangkitan, saudara memiliki pikiran Kristus. Haleluya. Halo. Memiliki apa? Pikiran Kristus tidak tolalit. Pikiran Kristus tidak error. Pikiran Kristus tidak lupaan. Makanya jangan imani sistem dunia atau kedokteran itu bicara fakta. Fakta bukan bicara kebenaran. Kebenaran itu pribadi Yesus. Dia adalah jalan kebenaran dan hidup. Itu yang harus saudara change. Bahwa saudara memiliki pikiran Kristus. Jadi kalau ada orang bilang, lupaan sudah tua. Aku punya pikiran Kristus. Pikiran Kristus tidak lupaan. Sehingga otakmu tetap sehat. Bukan karena obat. Tapi kamu melatih. Setuju itu? Halo, setuju itu? Nah, ini yang perlu dilatih. Jadi kebenaran yang kita belajar dari ayat 41, sadar kita sudah diberikan pikiran Kristus. Bukan belum, apa? Sudah. Nah, kenapa itu tidak terwujud? Karena tidak pernah dilatih. Haleluya. Begitu bangun, celaka aku, celaka yang kamu terima. Begitu bangun, di tengah-tengah ini ada berkat, ada kemenangan, karena kamu lebih daripada pemenang. Itu pikiran yang harus dirubah. Bukan hanya dinyanyikan, tapi dirubah. Haleluya. Hari ini kayaknya sial. Bukan. Hari ini hari yang penuh berkat. Karena di kayu salib kutuk sudah dirubah jadi berkat. Ayo sekarang saya tanya. Misalnya hari hujan waktu saudara datang ke gereja. Lagi naik motor basah kuyup. Make up luntur semua. Pasti suami istri akan bilang, sial nih, kok hujan-hujan udah cantik-cantik luntur make upnya. Saudara bilang hari itu hari sial. Saudara yang berkata,
Tapi tukang jual jas hujan, dia tidak bilang itu hari sial, hari yang penuh keuntungan. Yang jual payung juga bilang penuh keuntungan. Jadi hujan itu bukan masalah. Yang masalah cara pikir kamu dan pribadi kamu. Setuju itu? Halo. Jadi kalau kamu berpikir pikiran Kristus, hari ini aku hidup yang penuh lebih daripada pemenang, hidup yang penuh dengan berkat, hidup yang penuh dengan keajaiban. Karena saudara sudah mengalami kuasa kebangkitan. Jadi kalau dibaptis 10 kali pun sering ke Israel tidak ada gunanya kalau you don't change your mind. Haleluya. Itu jadi sadar kita sudah diberikan apa? Pikiran Kristus. Nah, sadar aja tidak cukup. Yudas juga sadar. Harus mengambil keputusan, melakukan keputusan, dan menghidupi itu. Baru saudara menikmati. Haleluya. Amin. Nah sekarang jadi sudah jelas ya. Yang membicara sial, susah, bingung, siapa? Pola pikirmu dan diri kamu. Tuhan tidak pernah setiap hari dia bilang, hari ini aku ciptakan hari yang penuh dengan kebingungan. Nah, setiap hari, hari yang baru. Hari yang baru bukan hanya suasana, anatomi saya baru. Dari ujung rambut sampai telapak kaki, yang lemah jadi kuat, yang sakit sudah sembuh, tercipta yang baru. Aku bersama dia, aku lebih daripada pemenang. Nah itu yang perlu dilatih. Baru bisa saudara punya kerangka berpikir seperti apa yang Yesus mau. Yang ada di firman. Haleluya. Ini yang dilatih oleh jemaat mula-mula. Nah gereja banyak kehilangan ini karena tidak melatih itu. Haleluya. Saya ulangi lagi yang kemarin ya. Saudara percaya di sini ada signal wifi? Yang percaya lambaikan tangan. Saudara tidak bisa pegang dia. Saudara tidak bisa lihat. Saudara tidak bisa sentuh. Apakah percaya saudara bisa menikmati wifi? Tolong jawab. Tidak. Saudara perlu tahu username-nya dan password-nya. Username-nya 123. Password-nya RCK. Apakah saudara percaya signal wifi ada di sini dan tahu username dan password-nya? Bisa menikmati? Tidak bisa. Saudara perlu connect. Ada bagian yang harus saudara lakukan. Yesus ada di mana-mana, termasuk ada dalam diri saudara. Sumber mujizat sudah ada dalam saudara, keajaiban sudah ada, semua berkat sudah ada dalam saudara. Saudara percaya, tapi tidak bisa menikmati. Karena tidak bisa dilihat, tidak bisa dipakai, tidak bisa sentuh. Saudara perlu tahu username-nya. Dia Tuhan. Juru selamat, raja di atas segala raja. Apakah saudara percaya dan tahu username-nya dan password-nya adalah firman Tuhan, bisa nikmati? Enggak. Perlu percaya dan tahu menghidupi apa yang saudara percaya, apa yang saudara tahu, itu firman Tuhan. Saudara akan dirubah dan berubah, nama Tuhan dipermuliakan. Jadi dia perlu dilatih. Amin. Makanya kenapa Kristen 30 tahun tidak pernah menikmati. Jadi ribut. Semakin berumur kita mulai berpikir gini, sudah tua lah, sebentar lagi mati. Ngapain lagi bingung-bingung. Itu karena saudara tidak tahu bahwa hidupmu semakin berapapun, itu Tuhan akan terus buat promosi. Musa dipromosi Tuhan umur 80 tahun. Baru dia membawa bangsa Israel keluar dari apa? Mesir. Tongkat diangkat, Laut Merah terbelah dua di umur 80 tahun. Jadi yang sudah 70 kata jangan bilang kamu tua. Boleh tua secara fisik, tapi paradigma pikiranmu selalu kece karena bersama Tuhan. Nah, yang tidak senang tidak apa-apa, yang senang sukacitalah selalu. Jadi hati yang gembira adalah obat yang manjur. Artinya hati yang menghidupi firman. Itu dia. Ya, jadi itu sadar kita sudah diberikan apa? Pikiran. Ini yang perlu kita latih. Nah, hal yang berikut kita lihat. Ayat 42.
Mereka bertekun dalam pengajaran rasul-rasul dan dalam persekutuan. Setuju? Dan mereka selalu berkumpul untuk apa? Memecah roti dan berdoa. Artinya di sini memecah roti, saya gambarkan gini. Roti itu di tangan Tuhan, hidup saudara di tangan Tuhan. Untuk jadi berkat perlu dipecah. Itu proses. Baru bisa jadi apa? Berkat. Itu bicara murid. Amin. Jadi yang perlu kita latih di sini ada persekutuan dan pemuritan. Itu yang saudara perlu latih. Persekutuan dengan pribadi Tuhan, dengan keluarga, dengan komunitas, dan di mana Tuhan tempatkan saudara. Dan pemuritan. Paham ini? Arti bersekutu menjadi satu dengan Tuhan. Halo, menjadi satu dengan apa? Nah, ini perlu dilatih supaya saudara makin erat, makin nyatu. Sehingga tadi pola pikir sudah kita lewat, perasaan kita, kemauan kita pun dirubah. Terus tahu ada kemauan Tuhan, perasaan Tuhan. Tubuh ini tinggal ikut. Haleluya. Karena waktu saudara diciptakan Tuhan, saudara lahir baru terima Yesus sebagai Tuhan, rohmu sempurna. Jiwamu sedang, tubuh akan. Halo? Makanya kenapa pikiran? Karena yang menentukan roh Tuhan bisa menguasai saudara, kalau pikiran saudara kepada firman dan percaya. Baru roh Tuhan pimpin saudara, perasaanmu juga sama apa yang Tuhan mau, dan kemauan itu Tuhan, tubuh ini tinggal ikut. Itu orang yang dipimpin oleh roh Tuhan. Halo? Nah, makanya kenapa persekutuan dan pemuritan, saudara perlu tahu. Karena persekutuan itu dengan baik membantu kita untuk menghadapi masalah-masalah kita. Sekali lagi, persekutuan itu untuk membantu kita untuk menghadapi masalah-masalah kita. Sedangkan pemuritan membantu kita untuk menguatkan iman yang kita dipercayakan. Nah, ini perlu dilatih. Dalam keluarga iya, papa, mama, dan anak-anak. Bukan hanya di gereja. Halo. Halo. Makanya kalau di dunia gereja itu dia persekutuan dan pemuritan harus ada. Gereja itu saya gambarkan seperti Raja Wali. Sayap kiri atau kanan salah satu itu ibadah raya dan komunitas sel kerajaan Allah. Haleluya. Amin. Kalau sayapnya cuma satu hanya ke gereja, Raja Wali itu tidak terbang tinggi, hanya munyer dia. Dia jadi burung pipit bisa, atau ayam kampung. Kepala itu bicara pembinaan. Saudara dibina dalam ibadah raya, saudara juga dibina dalam komunitas sel kerajaan Allah. Badan itu bicara pelatihan. Itu pemuritan. Saudara dilatih di ibadah raya, saudara juga dilatih di mana? Komunitas sel. Sehingga lahir ada pengkhotbah yang baru, asyir yang baru, pendoa baru, pemusik yang baru. Halo. Ekor itu bicara doa. Dia mengarahkan kemana Raja Wali itu terbang tinggi. Bagaimana mengerti ini saudara? Nah itulah, karena pemuritan itu membantu kita untuk menguatkan iman kita. Nah makanya kalau saudara ketemu orang-orang perlu ada fellowship. Jangan cuma bicara makan minum. Mana yang haus, mana yang tidak enak. Bukan tidak boleh. Yesus juga suka makan minum kan. Sebelum foto makan minum dulu dia. Itu yang saudara lihat perjamuan kudus. Halo. Amin. Nah itu yang perlu dilatih. Jadi saudara diajak fellowship, bersekutu di rumah makan,
ceritalah tentang apa yang Yesus yang saudara ngalami bersama dia. Di situ saudara bersaksi tentang apa yang saudara ngalami dengan Yesus. Setidak-tidak itu harus gaya hidup saudara. Itu yang membuat pola pikir saudara berubah. Saudara punya kerangka berpikir berbeda. Semua sesuai dengan apa yang Tuhan mau. Haleluya. Paham ini? Nah, makanya ada penyembahan. Penyembahan itu membantu kita untuk memusatkan perhatian kita hanya pada sumber pemberi segalanya. Itu Tuhan. Baru ada juga yang namanya pelayanan. Itu membantu kita untuk menemukan talenta-talenta bakat kita. Paham ini? Terus bicara penginjilan. Itu kesaksian mengganti visi misi yang Tuhan berikan pada kita. Oke? Paham? Yang paham baru saya teruskan. Haleluya. Nah, ini yang perlu saudara tentang bagaimana merubah kerangka berpikir kita. Ini yang dibuat oleh jemaat mula-mula di sini. Contoh yang mereka lakukan, ya. Nah, yang lain lagi kita lihat. Nah, sebelum itu kita lihat dulu 1 Yohanes 1 ayat 17. 1 Yohanes 1 ayat 7. Dibilang gini. 1 Yohanes 1 ayat 7. Tetapi jika kita hidup di dalam terang, sama seperti dia ada dalam terang, apa yang dibilang? Maka kita beroleh persekutuan seorang dengan yang lain, dan darah Yesus anaknya itu menyucikan kita daripada apa? Jadi dalam persekutuan itu perlu keterbukaan. Kalau kita hidup dalam terang, itu bicara integritas juga, jujur. Haleluya. Baru darah Yesus itu di dalam nyawa ada darah. Betul tak? Dalam darah ada nyawa. Kalau darah Yesus berarti bicara pribadi Yesus. Itu yang akan menyucikan kita. Bukan hanya dosa di sini, dari cara pikir, cara bertindak saudara. Haleluya. Haleluya. Walaupun itu orang dunia, saudara harus berani ngomong. Kemarin saya beli sebuah t-shirt di mall. Tiba-tiba dia bilang, saya akan cek Pak, ada yang baru atau enggak. Ternyata tiba-tiba saya lihat dia kok garuk-garuk, garuk-garuk. Bongkar-bongkar tempat sampah cari plastik. Mulai curiga ya. Secara impresi Tuhan bilang, tuh lihat, penipuan. Terus dia mulai atur bagaimana supaya kelihatan itu apa? Baru. Saya dekati, Dek, kamu bertobat. Kalau kamu jualan harus punya integritas, orang akan menghargai kamu. Kalau model seperti ini, kamu menghalangi apa yang Tuhan mau berkati. Diam dia. Setidak-tidak dia akan bertanya-tanya, siapa ini orang? Kita, kingdom citizen, bicara nilai kerajaan Allah, itu pasti buat. Dan saya mengampuni kamu dan dikasihi, tapi jangan buat itu lagi. Ambil saya. Artinya dia perlu diajar. Nah, kita seringkali kan lewati begitu. Itu adalah opportunity untuk kita menjadi orang-orang yang bisa masuk dalam kegerakan Tuhan. Haleluya. Amin. Amin. Nah, saya teruskan lagi. Jelas ya? Jadi ada persekutuan dan pemerintahan. Ayat 43. Maka ketakutanlah mereka semua, sedang rasul-rasul itu mengadakan apa? Banyak mujizat dan tanda. Yang perlu kita latih dalam hidup ini, hidup dalam tanda-tanda ajaib. Hidup dalam apa? Saya turun gunung. Hidup dalam tanda-tanda ajaib. Nah, sekarang gini, sudah percaya, sudah terima Yesus, sumber keajaiban sudah ada dalam saudara? Sumber mujizat sudah ada? Sumber kesembuhan sudah ada? Semua itu sudah ada. Makanya zaman jemaat mula-mula mereka hidup dalam tanda-tanda ajaib. Itu ajar kita bahwa
kita jangan beragama. Agama itu tidak menolong. Saudara search di Google, agama Abraham 3. Coba nanti lihat. Agama Yahudi, Kristen, dan Islam. Ya, search. Apa saya bohong? Di situ mengajar gini, agama tidak menyelamatkan. Agama tidak bisa menjawab. Yang menjawab itu Yesus Kristus Tuhan. Makanya berkat Abraham hanya diberikan kepada orang yang terima Yesus sebagai Tuhan. Itu berkat kita. Ya, itu makanya kalau saudara anda latih itu dalam hidup. Nah, saudara cuma sebagai orang yang beragama. Dan Tuhan tidak pernah bilang, pergi jadikan semua bangsa agama Kristen. Pergi jadikan asisten keluargamu agama Kristen. Nah, jadikan semua bangsa muridku. Karena murid, dia hidup dalam keajaiban Tuhan. Murid hidup dalam mujizat. Murid hidup dalam nubuatan. Murid hidup di dalam apa? Kebesaran Tuhan. Pengikut enggak? Cari nubuatan. Cari orang didoakan. Cari orang untuk anjing gua sakit biar didoakan. Apakah salah? No. Tapi saudara harus ke level itu. Itu paradigma saudara harus mesti rubah. Bukan hanya beragama Kristen atau pengikut atau penggemar Yesus. Tapi saudara harus sampai kepada bilangan murid. Karena bilangan murid itulah hidup dalam tanda-tanda ajaib. Amin. Itu harus sudah esensinya itu. Makanya kenapa kita lihat sudah makin tua, kita masih terus pegang cemburu, iri hati, takut persaingan. Karena hati kita masih sakit. Kita belum hidup dalam keajaiban Tuhan. Kita masih hidup di dalam pola pikir kita. Halo, termasuk suami istri. Sudah kawin sekian puluh tahun, tapi ributnya soal pecel, soal rujak. Halo, enggak ada di sini. Ini yang perlu saudara latih. Nah, makanya generasi X, Y, milenial maupun Z dan Alpha, nah itu saudara yang sudah lebih dulu, generasi lebih dulu, itu harus latih. Haleluya. Coba kalau papa-papa dulu cari duit mesti proses. Seringkali papa-papa lupa. Begitu sudah diberkati, anak-anak dimanjain. Perlu dilatih mereka. Apalagi anak cuma satu. Karena saudara tidak mau punya anak lebih banyak. Sehingga kalau dia pergi mana? Jangan, sopir. Saudara yang latih dia, yang dunia bilang itu namanya mental strawberry. Dalam kerajaan Allah tidak ada mental strawberry. Mental pemberani, mental pahlawan, mental memberitakan dengan kualitas kerajaan Allah. Itu saudara harus rubah. Jadi kalau ada pemusik-pemusik juga, walaupun milenial, kadang-kadang mentalnya masih mental seperti itu, rapuh. Jadwalnya dirubah, marah-marah. Itu rapuh, sakit hatinya. Coba kalau diam dan tenang, saudara lihat hidupmu, bukti kamu hidup dalam keajaiban Tuhan. Haleluya. Amin. Nah, jadi kebenaran yang ketiga dari Kisah Rasul ini, yang ketiga atau keempat, itu apa? Ayat 43 ini bicara hidup di dalam apa? Tanda-tanda ajaib. Kita sudah hidup dalam tanda-tanda ajaib. Haleluya. Jadi jangan lagi bingung-bingung. Itu perlu yakin. Haleluya. Sekarang saya tanya ke saudara, boleh enggak orang doa keliling? Boleh. Tapi kalau itu jadi program, lucu. Kan sudah yakin Tuhan ada di mana-mana. Sekarang ada internet. Mau doa di mana? Doa Bali, putar aja petanya Bali. Keluar enggak? Halo? Bukan berarti enggak boleh, tapi pola ini harus dirubah. Mana yang Tuhan mau,
mana yang bukan. Haleluya. Sama juga anak-anak generasi Z pernah tanya ke saya. Mereka panggil saya opa. Opa, mau tanya opa, apa itu? Cuk, kalau kami ini ngerokok, disiplin tidak boleh melayani. Kan ada ayatnya dia bilang. Kecuali di pompa bensin kan opa. Betul. Tapi kami tahu bahwa sampai kami ngerokok kami merusak apa? Rumahnya Tuhan. Jadi dia bilang bagaimana dengan pendeta kalau yang makan berlebihan? Apakah itu tidak merusak rumah Tuhan? Jawab sendiri saudara. Langsung banyak sadar. Saudara kalau ngajar generasi XYZ itu dia mau the real story what your life. Bukan teori. Haleluya. Nah, makanya saudara bagaimana tuntut mereka punya pola pikir bisa berubah. Kalau kita tidak mau mematikan kedagingan kita. Setuju ya? Ya saudara tidak setuju tidak apa-apa, ini cuma saya bicara ini yang saya hidupi sampai hari ini. Haleluya. Sehingga kalau ada seperti orang, makanya paling berbahaya itu pembenaran. Pembenaran itu musuh dari kebenaran. Habis saya begini sih. Nah, sudahlah kalau hari ini mari ini kebenaran firman. Hidup dalam tanda-tanda ajaib. Setuju? Nah, kita lihat yang berikut. Ayat 44, 45. Sebentar lagi selesai saya. Dan semua orang yang telah menjadi percaya tetap bersatu, unity. Dan segala kepunyaan mereka adalah apa? Kepunyaan bersama. Dan selalu ada dari mereka yang menjual harta miliknya, lalu membagi-bagikannya kepada apa? Semua orang. Sesuai dengan keperluan apa? Ini tidak ada khotbah yang menyinggung. Jangan lupa memberi perpuluhan. Jangan lupa memberi apa? Uang pembangunan. Tidak ada ya? Tapi orang-orang ini sendiri yang apa? Nabur. Karena apa? Ini yang tidak pernah dilatih. Kita harus latih semua kita. Sadar kita bukan pemilik, tapi kita pengelola. Haleluya. Kita bukan pemilik, tapi kita adalah apa? Pengelola. Termasuk kesehatan. Termasuk kerohanian. Termasuk kesehatan. Termasuk keluarga. Termasuk kebahagiaan. Termasuk karir. Termasuk komunitas. Termasuk keuangan. Itu kita ini cuma pengelola. Jadi jangan bangga. Sehat sekali Bapak ya. Pola makan bukan. Karena kita mengelola. Kita tahu kita bukan pemilik. Kita ini bukan juga penyewa. Dikasih pinjam gratis rumah Tuhan. Halo. Halo ya. Kalau saudara tahu ini rumahnya Tuhan. Saudara diberi kesempatan anugerah untuk hidupi dengan memakai rumah ini. Kalau kita betul punya pola pikir Tuhan, kita sadar. Kita tidak sembarangan dengan apa? Hidup ini. Bukan hanya hal jasmani, juga spiritual dan jiwa. Haleluya. Betul enggak? Bukan karena MW, Pak Thomas jual MW, bukan. Sekalipun itu adalah knowledge, understanding, boleh saudara pakai. Tapi penentuan itu wisdom. Jadi kalau saudara makan pola makan sehat, istirahat yang cukup, olahraga cukup, itu tidak jamin saudara akan sehat. Kecuali saudara libatkan Tuhan di tengah-tengah itu. Artinya kalau saudara libatkan Tuhan, bukan hanya sehat jasmani, tapi roh, jiwa. Roh tetap bernyala, jiwa juga makmur. Amin. Nah itu yang namanya hidup adalah balance. Halo. Coba renungkan baik-baik. Hidup itu adalah apa? Balance.
Nah itu yang makanya Raja Wali itu bisa terbang tinggi, kayak kedua sayap ini apa? Berfungsi. Itu dia. Jadi hidup selain dalam Tuhan itu bukan pemilik tapi apa? Pengelola. Nah orang yang tahu pengelola, di alam pikiran dia cuma hanya tahu gini, hidup ini untuk menjadi berguna bagi orang lain. Saudara punya duit banyak, berguna untuk menolong orang lain. Saudara sehat, saudara tahu apa rahasianya untuk menolong orang lain. Itu hidup bernilai. Hidup bernilai jangan berpikir seperti dunia. Orang dunia selalu bilang emas itu bernilai atau berharga, betul? Betul enggak? Saudara pakai gelang di kaki emas, orang bukan lihat kakimu, orang lihat emas di kakimu. Betul enggak? Kalau saudara ke Bali banyak bule-bule, pusarnya juga ada emas dan berlian. Orang enggak lihat pusarmu sekalipun kotor, orang lihat emas dan berlian. Halo? Saudara pakai kalung bukan karena dia lihat lehermu. Dia lihat ada emas di situ. Betul enggak? Loh, betul atau enggak? Nah, orang bilang itu bernilai, berharga. Tapi beda pandangan kerajaan Allah lain. Emas satu waktu berdialog dengan tanah. Emas bilang, mukamu suram tanah. Kayak gua nih, kincrong. Taruh di gigi, tertawa aja, ces. Tanah bilang silakan. Tapi ada dari hidupku, pohon bertumbuh, bisa berbuah tetap. Jadi orang yang bernilai dalam Tuhan, orang yang hidupnya berguna bagi orang lain. Untuk kalau itu terus, generasi kita, generasi yang penuh dengan kemuliaan Tuhan. Haleluya. Jadi bukan soal anakmu pintar sekolah, berguna enggak bagi orang lain. Bukan karena kamu punya Ferrari, punya Lamborghini, berguna enggak bagi orang lain. Banyak orang bilang, ada lihat orang dalam kematian. Waktu kematian banyak orang datang, pasti itu dia bernilai. Belum tentu. Yesus mati enggak ada yang datang. Loh, mana Yesus datang? Murid-muridnya juga enggak datang kan? Jadi itu bukan ukuran. Kita harus pakai pikiran Tuhan. Yang tahu dia dengan Tuhan. Haleluya. Amin. Jadi bukan pemilik tetapi pengelola. Nah, orang tahu dia pengelola semua. Kesehatanmu, keluargamu. Bukan untuk kamu pamer. Tapi untuk menjadi berguna bagi orang lain. Gitu? Nah, sama dengan kami menikah sudah 42 tahun. Belum punya anak. Walaupun belum, kami bisa jadi berguna bagi orang yang belum. Bagaimana kita hidupi dengan Tuhan. Saya tidak pernah tahu papa mama kandung saya. Umur sebentar lagi 2 bulan 71 tahun. Tapi saya bisa ceritakan tentang kasih seorang Bapa Tuhan yang saya alami untuk orang-orang yang krisis kasih. Haleluya. Loh, banyak orang juga kejar saya. Duduk Pak Franky, saya mau tanya, gaya hidup makan Bapak bagaimana? Saya ceritakan. Tapi cuma saya bilang, metabolisme kita semua beda. Setiap kita diciptakan Tuhan, bukan ciptaan berongan, tapi handmade. Makanya kita perlu persekutuan dengan Tuhan. Apa yang cocok untuk kita. Termasuk knowledge, pengetahuan. Bagi saya, orang yang tidak pernah sakit belum tentu sehat. Jangan berpikir orang tidak pernah sakit itu sehat. Kalau tahu sehat secara knowledge, pengetahuan, laboratorium, periksa darahmu. Kadang-kadang sudah ada alarm, enggak enak, enggak apa-apa, masih kuat, kan enggak sakit. Tiba-tiba, peng, game, bye-bye and gone. Jadi kita perlu tahu itu. Secara spiritual sama, Tuhan sudah berikan alarm seperti kamu. Ini berhenti, kamu tabrak terus, tiba-tiba kolab. Jadi Tuhan itu baik. Dia kalau saudara sudah terima, dia ada dalam saudara. Dia selalu berbicara dengan saudara. Tidak ada waker yang bisa saudara setel bangun jam 6 pagi, besok pagi tiba-tiba ditarik turun dari ranjang. Ada itu tuh, beli itu kalau ada.
saudara yang ambil keputusan. Firman juga, sekalipun itu Tuhan, itu cuma alarm. Hari ini saudara dengar alarm, berubah adalah keputusan saudara. Jadi pengkhotbah tidak usah tuntut-tuntut orang berubah. Tidak ada pengkhotbah bisa merubah orang lain. Semua itu Tuhan dengan orang itu. Pengkhotbah cuma berkhotbah apa yang dia alami dengan Tuhan. Dia ceritakan itu. Jadi bukan pemilik tapi apa? Pengelola. Haleluya. Jadi kita yang latih ini. Saudara sehat, secara spiritual, jiwa, secara finance. Saudara bukan pemilik, pengelola. Perlu menjadi orang yang bernilai, menjadi manfaat bagi orang lain. Amin. Jadi saya pun belajar di situ. Belum punya anak secara darah dan daging. Tadinya terbawa kepikiran juga, orang bilang itu kutuk Pak Franky. Mandul, makanya itu kutuk. Betul, itu perjanjian lama. Tapi kita dibebaskan juga dari kutuk hukum Taurat. Kalau sudah baca dalam Galatia. Yesus mati di kayu salib. Dia robah kutuk jadi berkat. Nah, makanya kita perlu bersekutu, pemuritan dengan dia. Lama-lama tahu, di kamar itu saya hilang. Tapi di kamar yang lain saya diganti. Bisa mendidik orang yang punya anak yang tidak bisa dididik. Tuhan percaya saya untuk didik. Puji Tuhan, dari 86 sampai tahun ini kurang lebih 170 sekian. Dan dari mereka sebagian jadi pengusaha, jadi hamba Tuhan, jadi berkat di mana-mana. Halo? Jadi kalau saya dengan Thomas, saya ingat kita ketemu pertama di Perth. Ya. Jadi kita lihat bahwa kita ini bukan pemilik, tapi kita pengelola dalam segala hal. Tadi pagi sebelum kesini saya bilang istri saya, sayang, umur saya 70 sudah, 71. Apa yang mau kamu lihat? Waktu saya lihat berita tentang Indonesia ini, saya dapat hikmat. Tuhan bilang, selama kita sekarang fokus cuma kepada dia, tidak ada lain, kita cuma punya putusan, mau berguna bagi orang lain. Haleluya. Amin. Sama, saya punya properti, tapi belum punya anak. Mau kasih kemana? Orang bingung. Saya sudah punya goal. Siapa yang bisa melanjutkan? Yang tidak bisa, saya cari gereja yang punya hati pemuritan. Selesai. Kalau tidak ada, aku sumbang pada negara karena aku NKRI. Jadi tidak bingung. Kalau udah saudara mati bingung kan? Halo? Nah, jawab itu. Jadi saudara mesti mengerti warisan yang saudara mau berikan itu. Jangan tunggu sudah tua baru bikin warisan. Sejak masih muda saudara mulai mikir. Karena warisan itu bisa dirubah kan? Sebelum mati kan belum berguna kan? Kita mesti ngerti itu. Di dalam pelayanan sama. Regenerasi. Siapa ini penerusnya? Sudah ada, mesti dalam pikiran kita. Haleluya. Haleluya. Nah, makanya paling bahaya kalau saudara pikir bukan panggilan istrimu atau anakmu, kita paksa. Nah, itu bukan kerangka pikiran Tuhan. Makanya kita tidak lihat terjadinya kegerakan. Oke, kira-kira jelas? Jelas ini? Nah, yang terakhir, ayat 46 dan 47. Dengan bertekun dan dengan sehati, mereka berkumpul tiap-tiap hari dalam bait Allah. Mereka memecahkan roti di rumah masing-masing secara bergilir dan makan bersama-sama dengan gembira dan dengan tulus hati. Dibilang gini lah, bertekun dan sehati mereka berkumpul tiap-tiap hari. Bukan sewaktu-waktu, tapi apa? Ayat 47, sambil memuji Allah dan mereka disukai semua orang. Dan tiap-tiap hari Tuhan menambahkan jumlah mereka dengan orang yang
Jadi yang menambahkan itu siapa? Tuhan. Bukan saudara. Saudara pergi menginjil, menjangkau, tapi yang membuat orang itu bertobat Tuhan. Yang membuat itu datang bertambah banyak jumlah gereja itu Tuhan. Makanya saudara di sini bilang harus memiliki komitmen dan konsisten. Memiliki apa? Orang yang komitmen dengan baik, artinya orang yang bertanggung jawab sampai tuntas. Itu komitmen. Kalau konsisten, dia disiplin. Nggak up and down. Selalu menuju peningkatan. Haleluya. Haleluya. Nah makanya kalau orang memiliki komitmen dan konsisten, dia nggak takut proses. Dia cinta pada proses. Makanya kalau proses datang, dia akan senang. Tapi dia tidak pernah minta-minta diproses. Otomatis datang sendiri. Jadi waktu yang dia sedang diproses, dia tidak pernah protes, makanya tidak stres. Kalau waktu diproses, saudara protes, stres. Tapi kalau proses, saudara bersyukur, berterima kasih, saudara akan mengalami progres. Haleluya. Haleluya. Bagaimana supaya terus bisa progres? Makanya jadilah bilangan warga kerajaan Allah yang mengerti bisa terjadinya progres hidup kita terus. Itu cuma pertemuan antara kesediaan, kesiapan dan kesempatan. Rumusnya 2K. Kesiapan dan apa? Kesiapan itu adalah tanggung jawab saudara untuk berlatih ini. Kesempatan itu urusan Tuhan. Jangan masuk di arena itu. Saudara akan stres. Haleluya. Haleluya. Nah makanya kesiapan kita apa? Saudara harus punya. Ini sebentar lagi akhir tahun. Tahun depan apa? Apa yang saudara perlu siap supaya meningkat? Secara fisik, secara apa? Jiwa ataupun roh. Saya misalnya untuk fisik. Kalau saya misalnya punya ritme tahun ini 90 itu baru namanya olahraga. Kalau enggak itu bukan olahraga, itu cuma leha-leha. Kalau 105 batas maksimum. Saya coba mati tepat. Masuk 71 sudah berbeda. Turun dia 89 dan 104. Nah perlu ada knowledge, understanding. Ada jam yang bisa dilihat. Betul enggak? Jadi beli jam juga yang berguna. Bukan, jam Rolex enggak bisa saudara ukur itu denyut. Enggak bisa pakai berenang. Enggak bisa juga diving. Enggak bisa tahu apa echokardio saudara. Dan juga O2, O2 saudara. Artinya gini, I'm ready. Siapan, bukan mau jam Rolex, tapi tahu apa gunanya. Itu artinya kita kesiapan. Tiba-tiba datang badai. Jangan bilang bahaya, tahu di situ ada promosi Tuhan. Karena you are ready, saudara ketemu dia. Makanya kita lihat di COVID-19, ada orang tiba-tiba kaya. Ada orang tiba-tiba putus asa. Loh, betul enggak? Itu Tuhan. Haleluya. Itu apa? Tuhan. Makanya mari kita perlu kesiapan supaya kita bisa komitmen dan tuntas dan konsisten. Opportunity itu dari Tuhan. Jadi kalau saudara umur sekarang berapa? Tahun depan mau apa? Jangan bilang ini, terserahlah, mau mati-mati. Itu kebodohan. Kamu tidak punya purpose. Kalau aku masih hidup di umur ini, aku akan buat ini lagi. Betul, orang tanya saya, Pak Franky, kalau seandainya nanti Pak Franky sudah tidak lagi diundang khotbah mana-mana, di rock sudah enggak, oh saya punya purpose. Saya bikin melayani orang-orang yang jompo. Gabung di panti jompo, di situ saya melayani.
Supaya mereka tahu arti hidup dan mati dalam Tuhan. Karena banyak orang tua tidak tahu mati dalam Tuhan. Makanya takut mati. Halo. Artinya sampai tidak terwujud, terserah. Tapi I'm ready. Halo. Karena saya belajar dari satu teman. Umur 107 tahun di Australia. Tidak punya penyakit apa. Tapi dia putus asa. Tidak lagi punya komunitas. Akhirnya dia pergi ke Swiss, suntik mati. Saudaranya bilang, dulu. Karena itu sekarang 3 negara yang melegalkan suntik mati. Swiss, Belanda, New Zealand. Suatu waktu akan menjalar ke seluruh dunia. Tapi kita warga kerajaan Allah, kita tahu arti hidup dan mati dalam Tuhan. Halo. Halo. Ya, jelas ini? Jelas? Jadi perlu komitmen, memiliki komitmen dan apa? Konsisten. Ini semua perlu dilatih, termasuk yang berkhotbah ini. Hari ini saya berkhotbah kepada saudara, saya pun sampai hari ini masih berlatih. Saya punya purpose yang dari Tuhan. Dan saya tidak mau jadi seperti orang lain. Saya mau menjadi seperti apa yang Tuhan mau. Makanya saya tidak terlalu pengaruh dengan jumlah. Saya tidak terlalu pengaruh dengan kedudukan. Saya penatua RIM harian sampai hari ini. Tapi berapa kali saya sudah bilang Pak Arifin, gantikan saya lah. Ada generasi yang lebih baik, lebih hebat. Tapi dia bilang gini, harga mati tidak bisa. Selama dia masih mau, ya saya jalanin. Karena saya tidak gila itu. Saya tidak gila itu, kedudukan-kedudukan itu. Dulu misi saya yang pegang, saya lihat Pak Roni lebih berkompetensi. Karena dia ada di BPH. Saya bicara cuma di Scoop Rock. Dia kan bisa di seluruh GBI. Saya yang bilang Pak Arifin, biar Pak Roni yang melanjutkan. Tadi dia bilang, enggak, coba Bapak renungkan, saya kasih masukan. Diterima. Lalu, artinya kalau kita mengerti ini, kamu hidup merdeka. Karena kamu tahu bahwa kamu itu memiliki komitmen dan konsisten. Lalu ya, sama dengan KLC tahun kemarin. Harusnya bukan saya lagi berbicara. Sudah saya bilang panitia, setuju. Tapi hari-hari makanya orang bilang, kok foto Pak Franky tidak ada? Ya karena bukan lagi saya yang, saya sudah bilang memang bukan. Tapi dekat-dekat hari bicara bagaimana, saya tetap diminta. Saya tunjukkan, yang saya bicara ini cuma dasar Pak. Yang lain-lain ini kan sudah tingkat terbang tinggi, saya cuma ini mendarat. Dia bilang, tetap, ya sudah saya lakukan. Makanya waktu itu saya bicara tentang generasi berkualitas ragi. Kalau saudara yang ikut itu. Haleluya. Nah, artinya gini. Kalau misalnya saya ini rakus dengan hal-hal jasmani. Saya di karate sudah cukup. Saya kan pelatih karate. Dapat duit. Saya juga atlet. Saya juga wasit juri nasional. Halo. Saya yang melatih ketua majelis sabu hitam. Amin. Saya dulu masuk TV, keluar masuk. Dibayar. Karena seorang champion. Sekarang ini gereja yang bayar TV. Karena untuk terkenal. Betul lah. Halo. Masuk di koran-koran. Tapi waktu saya tinggalkan itu, saya bakar semua. Medali emas saya serahkan orang lain. Cuma itu ada kelirunya karena anda ngerti. Sekarang makin mengerti. Makanya kalau saya berada di dunia gereja, saya disuruh turunkan nilai kebenaran. Saya tidak akan buat itu. Karena di karate sudah cukup saya ngalami itu. Ketemu pejabat, jenderal, hampir tiap minggu. Karena mereka pembina kita. Mereka butuh kita. Supaya apa? Bisa pemilihan presiden atau pejabat, mereka juga ikut terpengaruh, didukung. Semua itu saya belajar. Dan saya bersyukur sampai hari ini. Yang saya tidak dapat di dunia karate, dalam Yesus saya temui. Manusia batin saya, be strong.
Dulu fisik, ya. Sekarang itu. Nah, makanya saya ajak saudara, bagaimana untuk kita berlatih supaya kita ini bisa merubah pola pikir kita, kerangka berpikir kita sesuai dengan pikiran Tuhan yang Dia sudah berikan itu pada kita. Karena kita sudah terima Dia sebagai Tuhan, Juru Selamat. Kebenaran pertama, hal yang perlu dilatih untuk dihidupi, sadar kita sudah diberikan pikiran Kristus. Yang kedua, ada persekutuan dan pemuritan. Sudah saya jelaskan. Yang ketiga, hidup di dalam tanda-tanda ajaib. Yang keempat, bukan pemilik, tapi apa? Pengelola. Yang terakhir, memiliki komitmen dan konsisten. Maaf saya tidak kasih PowerPoint, saya pakai PowerHand. Saya punya PowerPoint-nya. Karena saya lihat situasi beda, saya mengikuti alunan yang dibutuh saudara. Jadi ini yang perlu saudara latih, saya yakin dan percaya. Bersama Yesus, saudara akan melihat hari lepas hari, pesta kerajaan Allah, saudara nikmati untuk Tuhan dipermuliakan. Oke, saya mau berdoa ya. Bisa Koh yang pakai kacamata? Ya, berdiri. Koh sudah menikah ya? Nah, yang pakai kacamata. Kamu tidak pakai kacamata, Dik? Buka kedua tanganmu. Kebenaran firman kamu terima hari ini. Dan di dalam pelayanan yang kamu lakukan, hidupilah apa yang kamu keluarkan di mulutmu. Kalau enggak, fatal dan kebodohan. Kamu akan rugi besar. Kamu cuma hanya jadi alat. Ayam juga jadi alat sebagai konselor untuk Petrus. Keledai juga jadi alat untuk bernubuat kepada Nabi Biliam. Burung gagak juga jadi alat untuk cuma membawa makan minum pada Nabi Elia. Tapi hari ini kamu hanya mau putuskan untuk mau jadi alat dan menikmati. Untuk itu, apa yang kamu buat selama dalam dunia gereja ini, hidupi itu. Praktek. Baru kamu akan menikmati cara pandangmu berubah. Setiap kamu melihat situasi, even itu masalah tidak menyenangkan, kamu lihat Tuhan tuh ada bersama kamu. Sehingga hari lepas hari, orang-orang di sekitarmu akan melihat bahwa kamu dengan Tuhan. Mereka bertemu Tuhan, bukan karena gagah dan hebat kamu, tapi karena pribadi yang hebat itu ada dalam hidup kamu. Terima perkataan ini, renungkan, hidupi. Kamu akan lihat dalam hari lepas hari, perubahan itu terjadi. Dan kami makin mengerti bahwa Dia sangat-sangat dekat dengan kamu. Dia ada dalam hidupmu. Tuhan, aku berdoa, apa yang kau taruh di hatiku aku sampaikan. Roh Kudus didik, latih. Sehingga dia mengalami pembaharuan. Supaya tidak tertipu dengan pandangan mata dia, perasaan yang dilihat di sekitar dia. Tapi dia fokus pada yang hebat dan besar ada dalam dia. Inside baru outside. Itu pribadi yang ada dalam hidup. Terima kasih Tuhan. Aku percaya Engkau jamah dia. Kau berikan pengertian lebih lanjut. Untuk dia mengerti arti hidup dalam Tuhan. Dalam nama Yesus. Amin. Silakan duduk. Terakhir. Ada Bapak Ibu yang datang di ruangan ini. Saudara itu ada kala kalau bangun di pagi hari, entah dari arah ranjang kanan atau kiri, begitu bangun
rasanya di pinggang ini tertarik, sangat sakit. Kadang-kadang berjalan pun balansnya itu tidak konsen. Tolong lampunya jangan dimatikan ya, tolong ya. Tidak konsen. Sehingga saudara kayaknya bingung. Nah hari ini kalau ada, Tuhan mau jamah saudara. Kalau ada, angkat tangan saudara, saudara berdiri di tempat, tidak usah maju, saya berdoa untuk saudara. Sekali lagi saya ulangi, waktu bangun entah di arah kanan atau kiri, begitu tuh letak kaki, sakitnya bukan main. Terus waktu berjalan tidak balance. Tapi kadang-kadang waktu sudah menjelang 1-2 jam, rasanya oke lagi. Nah kalau itu ada, saya mau doakan saudara, bisa bangkit berdiri. Tidak usah cari-cari. Oh ada Taci di belakang ya. Halo Taci. Taci yang berdiri di belakang coba tanya betul. Saya. Tidak, tetap di situ, betul. Asir tolong bantu saya, betul ya. Ibu. Yang belakang, iya. Coba lambaikan tangan. Lambaikan tangan yang betul. Sudah tahu. Siapa lagi? 1, 2, 3, 4. 4. Oke. Jelas ya? Taruh tangan saudara keduanya di dada. Kita kerjasama. Waktu nanti saya bilang gerakan kakimu, saudara gerakan. Oke? Arah apa aja terserah. Yang penting ada bagian yang saudara buat. Amin? Baik, tutup mata. Aku berkata saat ini dalam nama Yesus. Posisi urat, otot. Tutup mata saja, ibu. Tutup mata. Tutup mata. Posisi urat, otot. Nggak usah disentuh ya, nggak usah disentuh. Posisi otot, syaraf, tendon. Kalau itu tertarik kepada bursa, tidak pada posisi tempat, aku katakan dalam nama Yesus, kembali pada posisi tempat. Dalam nama Yesus. Mulai gerakan kaki saudara. Dan dalam nama Yesus, kalau itu virus, darah Yesus mengalir. Virus itu dibasmi semuanya. Dalam nama Yesus. Dan aku katakan kalau itu terjadi penyempitan saraf, kembali normal. Otot, kembali normal. Engsel, semua kembali normal. Bahkan kalau itu cacat, ada yang pendek sebelah, bertumbuh pada posisinya. Bertumbuh pada posisinya. Tetap goyang kakinya. Dalam nama Yesus. Dalam nama Yesus. Yang sakit sembuh. Yang sakit sembuh. Yang lemah kuat. Yang rusak tercipta yang baru dalam nama Yesus. Dan Roh Kudus, aku berdoa dalam roh Engkau yang ambil alih. Krabasyana moto. Buka hati saudara, gerakan. Hinama syana moti alaba. Brahma pasyana mata karala. Yes Tuhan, dengar suara itu. Kini dia syana moto. Rama sana raboto. Piria rabasyata para. Dan dalam nama Yesus. Dalam nama Yesus, terima kasih Tuhan. Terima kasih untuk keajaiban-Mu. Terima kasih untuk kehadiran. Terima kasih untuk mujizat-Mu. Engkau baik Bapa. Engkau baik Yesus. Aku cinta padamu. Aku cinta padamu. I love you Father Jesus. Tuhan terima kasih untuk pagi yang berbahagia ini. Roh Kudus akan terus mengambil alih sehingga semua yang terjadi menuju kepada yang Tuhan mau. Hamba cuman taat apa yang Kau taruh di hatiku, hasil-hasil dari ketaatan. Hamba percaya itu tanggung jawab-Mu Tuhan. Terima kasih untuk persekutuan ibadah di pagi ini. Untuk juga kehadiran-Mu, suara-Mu hamba-Mu terbatas.
Tapi Roh Kudus, aku cinta padamu. Kau yang tidak terbatas, terus menerjemahkan. Terpuji namamu dalam nama Yesus. I love you, Father, Jesus, Holy Spirit. Amin. Nah coba, tadi yang saudara didoakan, waktu datang itu sakit. Jangan dulu duduk, Ibu. Tapi tiba-tiba suddenly sudah merasa kesembuhan itu terjadi. Coba kalau ada, angkat tangan. Oh, ada satu Taci. Taci juga? Ya. Taci juga. Halo Asyur, bantu saya. Ya. Rasa sembuh itu. Nah, Taci juga. Nah baik, satu aja saya tanya, coba. Tadinya memang datang sakit apanya? Yang pakai blazer hitam. Hah? Iya, terus biasanya duduk sakit atau bagaimana? Sekarang aku bisa bilang sembuh. Sekarang enggak sakit lagi. Bagaimana? Iya, tapi sekarang coba duduk berdiri sakit enggak? Sungguh? Coba lompat-lompat di tempat. Sakit enggak? Oke. Itu kedaulatan Tuhan. Tapi bagi saudara yang tidak mengalami sembuh seketika, saya mau jelasin. Yang saya doakan tadi cuma keluarkan firman Tuhan. Dalam Alkitab bilang ada benih 30 kali ganda, 60, 100. Yang hari ini mungkin saudara yang belum, sudah baru terima 30. Paham ya? Pulang selalu perkatakan, aku yakin ada perubahan. Bisa naik 35. Dengan kita latih terus ini, kesiapan kita, opportunity datang atau 100%. Itu juga yang saya hidupi selama apapun saya mengalami dalam hal roh, jiwa, tubuh. Berlatihlah, Tuhan memberkati. Amin. Artono. Makasih Tes. Saya percaya saudara diberkati semuanya. Makasih Om Frankie sama Tante. Mari kita bangkit berdiri bersama-sama. Kita mengangkat tangan kita arahkan kepada Om dan Tante. Kita memberkati Tuhan, kami bersama umat-Mu memberkati Om Frankie dan Tante ya Tuhan, yang sudah menjadi saluran-Mu menyampaikan isi hati-Mu buat kami. Kami berdoa memberkati kehidupan kedua hamba-Mu dengan semua tanggung jawab yang Tuhan taruh. Kasih karunia-Mu berlimpah-limpah ya Tuhan atas kehidupan Om Frankie sekeluarga. Kasih Tuhan mengalir kuat, pewahyuan Tuhan bekerja kuat, pengurapan Tuhan bekerja kuat. Demi nama Yesus Kristus Tuhan, lingkupi terus ya Tuhan dengan kehadiran Tuhan, keluar masuknya dalam perlindungan Tuhan, dalam nama Yesus Kristus Tuhan. Amin. Mari kita persiapkan untuk kita menerima tubuh dan darah Tuhan. Aku punya Tuhan yang besar, yang telah berjanji dan sanggup menggenapi Imanku bersepakat percaya kuasa-Nya. ku terima sekarang kemenangan dan lagi aku punya Tuhan yang besar, yang telah berjanji dan sanggup menggenapi imanku bersepakat percaya kuasa-Nya. Ku terima sekarang kemenangan darimu. Mari kita angkat tinggi sambil bersyukur kepada Tuhan. Kami tahu ini bukti kasih-Mu buat kami.
Kami percaya di dalam tubuh-Mu ada kekuatan yang baru. Saat kami memakannya, biar kekuatan Tuhan turun atas kami. Bapak Ibu yang kasih Tuhan, percayakan Bapak Ibu bahwa roti yang kita angkat tinggi ini persekutuan kita dengan tubuh Yesus. Mari makan dalam nama Yesus Tuhan. Mari kita angkat cawan anggur sambil bersyukur kepada Tuhan. Hanya Engkau sumber kekuatan dan kehidupan kami, ya Tuhan. Engkau sudah selesaikan semuanya di atas kayu salib buat kami. Kami menerimanya dengan iman kami, dengan mata kami yang terus tertuju kepadamu, ya Tuhan. Di dalam darah ada kehidupan. Waktu kami meminumnya, kehidupan Tuhan turun atas kami. Bapak Ibu dikasih Tuhan, percayakah Bapak Ibu bahwa cawan anggur yang kita angkat tinggi ini persekutuan kita dengan darah Yesus. Mari minum dalam nama Yesus Tuhan. Bapak terima kasih buat tubuh dan darah-Mu. Kami percaya tubuh jiwa kami disegarkan, terus hidup kami juga terus berbuah-buah bagi Engkau. Terima kasih, kami bersyukur menikmati firman-Mu, menikmati kehadiran-Mu di tengah-tengah kami. Sukacita Tuhan limpah senantiasa atas hidup kami. Dalam nama Yesus Kristus Tuhan. Amin, amin. Silakan duduk Bapak Ibu. Kita akan berdoa buat adik-adik kita bersama-sama. Silakan adik-adik bisa maju. Engkau anak kerajaan, Kita semua anak kerajaan. aku anak kerajaan, Engkau anak kerajaan. kita semua anak kerajaan. Haleluya, puji Silakan orang tuanya bisa maju. Haleluya, puji Tuhan. Haleluya. Haleluya, haleluya, puji Tuhan, haleluya. Ya, silakan orang tuanya ucapkan berkat buat anak-anak kita. Saya undang semua jemaat untuk berdiri bersama-sama. Mari kita memberkati anak-anak kita. Tuhan, kami menyerahkan anak-anak kami dalam tangan-Mu. Kami percayakan mereka sepenuhnya di dalam tangan Tuhan. Di atas mezbah-Mu kami persembahkan kehidupan mereka. Biar mereka bertumbuh sehat roh, jiwa, dan tubuh mereka. Mereka akan jadi berkat buat generasi mereka. Firman-Mu kuat bekerja atas mereka. Dalam nama Yesus lindungi dari yang jahat atas mereka. Kami berkati dengan hikmat Tuhan, dengan takut akan Tuhan ada atas anak-anak kami. Dalam nama Yesus Kristus Tuhan, diberkati kedua orang tuanya dengan hikmat, dengan pengurapan Tuhan untuk membawa anak-anak mereka takut akan Engkau, ya Tuhan. Dalam nama Yesus kami berkati dan seluruh umat-Mu, ya Tuhan. Biar saat ini surga-Mu dibukakan, diberkati semua rumah tangga umat-Mu, dikaruniakan kerukunan, dikaruniakan keharmonisan terus, ya Tuhan. Kehadiran-Mu kuat bekerja atas mereka. Diberkati yang diusahakan, disertai, diberkati dari kelimpahan-Mu. Diberikan hikmat untuk mengelola semua kepercayaan demi kepercayaan yang Tuhan terus tambah-tambahkan atas mereka. Berkat bangsa-bangsa turun atas mereka, ya Tuhan. Diberkati dengan berkat kerajaan, yaitu kebenaran, damai sejahtera dan sukacita oleh Roh-Mu berlimpah-limpah turun atas kehidupan umat-Mu mulai siang ini sampai selama-lamanya. Dalam nama Yesus Kristus Tuhan, saudara yang diberkati dan siap jadi berkat, sama-sama katakan amin, 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 amin. Happy Sunday, Tuhan memberkati semuanya.